Okay, well, good to be with you again. Senang bertemu dan bersama-sama dengan saudara sekalian. Message for this morning is entitled Inner Peace. Pekabaran pada Sabat pagi ini berjudul Kedamaian Batin. If you don't mind, please let me begin with a word of prayer. Mari kita pertama-tama berdoa. Father, thank you for your love and your mercy. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu dan rahmat-Mu. Please continue to be with each and every one of us today. Besertalah bersama-sama dengan masing-masing kami sabat ini. Speak to me and through me, Lord. Berbicaralah melalui hamba-Mu. And please speak to your people and draw them closer to you. I ask in Jesus' name. Dan berbicara kepada umat-umat-Mu agar menjadi lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. And also, Father, I pray for Wilmore that you give him the strength, Lord, to continue doing what he's doing. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk saudara Wilmore dalam pelayanannya agar dapat meneruskan akan pekerjaannya. Amen. Amin. All right, so inner peace. Baik, damai batin. So that's the title, inner peace. Now, before we start, I just want to, in case you don't know, tell you about the online Godhead course that we have. Baik, sebagai pendahuluan bagi yang belum mengetahui, kita ada program online untuk mempelajari tentang kealahan. So far, it's only in English. Sampai saat ini masih dalam bahasa Inggris. So if you can understand, read and listen, understand English, you can look at it. The website is there, imadaudi.com. Jadi bagi yang boleh memahami bahasa Inggris bisa mengikuti pelajaran dalam website tersebut yaitu imadaudi.com. It's made out of 27 lessons, hopefully to equip our people with the Godhead message. Terdiri dari 27 pelajaran yang dapat melengkapi umat-umat Tuhan dengan pekabaran kealahan. And the aim is that as the student finishes through it, they can teach the message to wherever they go, to their church or group or whatever it is, and answer questions. Dan bila mana sudah selesai mempelajarinya, diharapkan masing-masing yang belajar dapat mengajarkan tentang kealahan kepada siapapun. Okay, back to the topic of inner peace. As we look around us today, we realize that our world is in great need of peace. Kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang sangat membutuhkan akan kedamaian. Peace is what humanity needs. Kedamaian adalah kebutuhan manusia. Not only peace in the world, but also when it comes to our personal lives. Tidak hanya kedamaian bagi dunia, tapi juga bagi pribadi kita masing-masing. Inner peace is crucial and lacking in many people's lives. Kedamaian itu penting, tapi tidak ada atau jarang ada dalam kehidupan orang-orang. You know, the two biggest causes of death are heart disease and cancer. Saudara mungkin tahu bahwa ada dua penyebab besar dari kematian, yaitu serangan jantung dan juga kanker. Stress has been strongly linked with both. Dan stres sangat berhubungan dengan dua jenis penyakit itu. Now, peace is the opposite of stress. Nah, kedamaian itu adalah lawan daripada stres. The reason people are chronically stressed is because they do not have inner peace. Alasan kenapa manusia itu stres secara kronis karena mereka tidak punya kedamaian batin. If you have peace, come what may, you will handle it. Jika kita mempunyai kedamaian batin, apapun yang terjadi dapat kita hadapi. You will trust through it. You will come out the other side undamaged. Kita percaya dapat melaluinya dan kita dapat melalui masalah-masalah itu tanpa mengalami kerusakan atau kehancuran. But because most people do not have inner peace, any little stress, any small problem becomes a big obstacle. Tapi karena banyak orang tidak punya kedamaian batin, masalah kecil saja
problema kecil saja menjadi rintangan yang besar. And it causes chronic stress, which leads to health problems, psychological problems. Yang mana mengakibatkan stres kronis yang menuju kepada penyakit-penyakit berat. And most importantly, it leads to spiritual problems, which impacts their spiritual journey with God. Dan yang lebih parah lagi, mempengaruhi akan perjalanan kerohanian mereka, khususnya berjalan bersama Allah. So the pursuit of peace is one of the most important pursuits of our lives. Jadi untuk mendapatkan kedamaian adalah salah satu perjuangan atau kebutuhan besar dalam kehidupan kita. And the most important aspect of peace is our peace with God. Dan aspek yang paling penting tentang damai adalah damai kita dengan Allah. Because it goes beyond what this world could offer. Sebab itu di luar kemampuan dunia ini untuk dapat berikan kepada kita. It extends to eternity and it impacts every aspect of our lives. Sebab itu akan berlanjut sampai kepada kekekalan dan mempengaruhi setiap bagian kehidupan kita. In order to have this peace, we need to understand what the foundation of this peace is. Dan untuk memiliki damai yang seperti itu, kita harus mengerti akan fondasinya. Practically speaking, what is our peace with God based on? Secara praktikal, apakah dasar daripada iman kita dengan Allah? Notice what the Bible says. Perhatikan yang Alkitab nyatakan dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. So, the base of our peace is the fact that we are justified or declared righteous by faith. Jadi dasar daripada kedamaian kita adalah bahwa kita dibenarkan, kita dianggap benar oleh iman. That is what the word justified means. It means to render or declare righteous, just or innocent. Itulah makna daripada dibenarkan, kita dinyatakan tidak bersalah. Now, okay, you'd say, well, we know that. We have read this verse many times. We believe it. Mungkin ada yang berkata, ayat ini sering kita baca dan kami sudah percaya. Now, I know that, but I also know that most people do not understand the context and deeper implication and meaning of it. Benar, banyak yang sudah baca, tapi kita tahu juga bahwa banyak juga orang tidak mengerti konteksnya atau makna mendalam dari ayat ini. And that is why most Christians do not have that peace with God. They do not understand what it means to be justified by faith in the sight of God. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak memiliki damai ini karena mereka tidak mengerti apa makna daripada dibenarkan oleh iman dalam penglihatan atau pemandangan Allah. So to understand the impact of what Paul said in this verse, we need to understand the argument which led to the conclusion. Jadi untuk memahami apa yang Paulus maksudkan di sini, pengaruh daripada yang dia maksudkan, kita perlu memahami penjelasannya yang menuju kepada kesimpulan ini. See, Paul begins the verse by saying, therefore. This is a conclusion. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan therefore, atau dalam bahasa Indonesia sebab itu. Ini adalah kalimat kesimpulan. After presenting a certain argument, he concludes that we are justified by faith. Setelah menyatakan beberapa penjelasan, dia akhirnya mengambil kesimpulan tentang apa itu dibenarkan oleh iman. This doctrine of justification by faith is one of the most important teachings of Scripture. Pelajaran atau pemahaman tentang doktrin pembenaran oleh iman adalah salah satu atau bahkan yang terutama, ajaran terutama dari firman Tuhan. And the sad reality is that Satan has managed to pollute this teaching among God's people. Dan realitas yang menyedihkan adalah setan berhasil mengaburkan akan pengajaran ini di antara umat-umat Allah. As a result of that, most Christians do not have
peace with God. They do not have this inner peace. Dan sebagai hasilnya, banyak umat Allah tidak punya damai dalam batinnya. So let us look at Paul's argument that led to this conclusion. Sekarang mari kita lihat penjelasan daripada Paulus yang mana menuntun dia kepada kesimpulan ini. In chapters 1 and 2, Paul proves that both Jews and Gentiles are sinners in need of a savior. Kalau kita baca Roma pasal 1 dan pasal 2, dia menjelaskan tentang kita semua, tidak ada terkecuali Yahudi atau Yunani, adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. In chapter 3, he says, dan dalam pasal 3 ayat 10 dan 11 dia berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. And then he concludes in verse 20 by saying, dan dia simpulkan dalam ayat 20, dia berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. You see, Paul tried the way of the law. He tried to work his way to heaven, but realized that it's futile. Jadi Paulus ini sudah berusaha untuk mengikuti atau melakukan hukum. Dia sudah coba kerjakan keselamatannya ke sorga, tapi dia dapati itu sia-sia. When he met Jesus, he saw his true condition and realized that in spite of all his law keeping, he is a lost man in need of help. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia dapati kebutuhannya yang sebenarnya, bahwa dia perlu Yesus, bahwa dalam melakukan apa yang dia lakukan selama ini tidak ada gunanya. Dia perlu bantuan, yaitu dalam Yesus. And he goes in verse 21 and 22 to say, dan dia katakan dalam Roma 3 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. He came to realize that there is another way to righteousness, a way that actually works. Paulus menyadari bahwa ada jalan lain kepada kebenaran atau pembenaran, dan jalan itu berhasil. And it is independent of the law, meaning it is independent of me keeping the law or of me doing good works. Dan jalan tersebut terpisah dari hukum itu, artinya terpisah dari kita melakukan hukum itu atau melakukan perbuatan baik. It is the righteousness of God by faith of Jesus Christ to all those who believe, Jews and Gentiles. Itu adalah kebenaran atau pembenaran oleh Allah, oleh iman dalam Yesus kepada semua yang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. If you just believe, if you put your trust in God, God will give you a righteousness that you did not earn through works. Jika kita percaya, jika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah, di dalam Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita pembenaran yang tidak dapat kita peroleh dari bekerja atau berbuat. God will make you righteous by giving you someone else's righteousness, the righteousness of His Son. Allah akan membuat kita benar dengan memberikan kebenaran seseorang, yaitu kebenaran anaknya. And then he goes on to say in verse 28, lalu Paulus lanjutkan dalam ayat 28, Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Whatever justification by faith is, it must fit in this verse. It is by faith without the works of the law. Jadi apapun itu pembenaran oleh iman, hal itu harus selaras dengan ayat ini. Bahwa pembenaran oleh iman itu tanpa berbuat atau tanpa melakukan hukum Taurat. Now Paul is no dummy. He knows that his readers are a mixed multitudes, Jews and Gentiles. Dan perlu kita tahu bahwa Paulus ini bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa para pembacanya beragam.
Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. So to prove his point beyond the shadow of a doubt, he refers to Abraham. Jadi untuk menjelaskan akan hal ini, dia memberikan pengalaman Abraham. Why Abraham? Kenapa Abraham? Because Abraham is the father of the faithful. Sebab Abraham adalah bapa segala orang percaya. The Jews prided themselves in being the children of Abraham. Orang Yahudi berbangga karena mereka adalah anak-anak Abraham. So this will speak to the Jews that are in the audience. Oleh karenanya, ayat ini dapat berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mendengarkan. Now, not only that, but Abraham was a Gentile. Dan tidak hanya itu, Abraham juga adalah orang non-Yahudi. He was an uncircumcised Gentile when God called him and gave him promises. Sebab Abraham adalah orang non-Yahudi yang belum disunat saat dia dipanggil keluar. So this will speak to the Gentiles that are in the audience. Makanya ayat ini pun berbicara kepada orang-orang non-Yahudi yang mendengarkan. And also Abraham lived and died before the old covenant began on Mount Sinai. Demikian juga Abraham hidup dan mati sebelum perjanjian yang lama diberikan di Gunung Sinai. So Paul is showing the Judaizers that there is a way to God and to righteousness outside the old covenant. Jadi Paulus coba menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang bertobat itu bahwa ada jalan kepada Allah, yaitu pembenaran yang di luar dari perjanjian yang lama. There is another way, and it is the same way that Abraham was counted righteous. Ada jalan yang lain yang mana melalui jalan itu Abraham dianggap benar. So Abraham is the perfect example for a mixed multitude. Jadi Abraham adalah teladan atau contoh yang baik bagi umat-umat yang beragam. With this in mind, notice what he says. He begins in chapter 4. Dengan hal ini kita coba baca apa yang Paulus katakan dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3. Dia berkata, "Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Many miss what Paul referred to in here, and because they miss it, they miss the crux of the chapter. Banyak yang kehilangan makna atau pengertian dari perikop ini. Dan karena mereka kehilangan pengertian akan perikop ini, mereka kehilangan inti daripada pasal tersebut. The first thing we need to keep in mind is Paul's aim. What is Paul trying to prove? Yang pertama kita perlu ingat adalah apa tujuan Paulus menyatakan ini. Apa yang dia mau coba buktikan. He's trying to prove that there is no one that is justified or counted righteous by works. That's what he concluded. Salah satu yang dia mau sampaikan kepada kita adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau dianggap benar oleh perbuatannya. So that's the aim he's trying to get to. Itulah tujuan yang dia mau sampaikan kepada pemirsa. The second question is, where is Paul quoting from? Pertanyaan kedua adalah dari mana Paulus mengutip akan hal itu? Where does the Bible say that Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness? Di mana dalam Alkitab dituliskan bahwa Abraham percaya dan Allah memperhitungkannya itu sebagai kebenaran? Some think it is when he left home. Others think when he offered up Isaac his son. Ada yang berpikir bahwa itu pada waktu dia dipanggil keluar dari tanah kelahirannya. Ada juga yang berpikir bahwa itu adalah pada waktu dia mempersembahkan Ishak. But this is not the case. Paul was quoting from Genesis 15. Namun bukan itu yang dimaksudkan. Paulus mengutip dari Kejadian pasal 15. After Abraham left home and after he gave his wife to Pharaoh, claiming Sarah as his sister, and God delivered Sarah, God appeared to Abraham. Setelah Abraham keluar dari tanahnya dan
dia memberikan istrinya kepada Firaun, menyatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Dan pada waktu itu Allah harus bertindak untuk selamatkan Sarah. Lalu Allah muncul kepada Abraham. And here is the story. We read in Genesis 15. Berikut kita lihat ceritanya. Kita baca Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Going on, we read. Kita lanjutkan ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. This is the first time and the only time God said something like this to Abraham. Inilah pertama kalinya dan satu-satunya Allah menyatakan yang demikian kepada Abraham. After presenting a human solution to God and then believing that God will give him a child, God counted Abraham as righteous because of his faith. Jadi pada waktu Abraham menerima janji Allah yang merupakan solusi supaya dia punya anak, dia percaya. Dan oleh karena itu Allah memperhitungkan kebenaran itu bagi Abraham. Oleh karena imannya. This is the verse Paul picks on. This is the beginning of Abraham's journey. Inilah ayat yang diambil oleh Paulus dan inilah permulaan dari perjalanan Abraham. And I was wondering why? Why here? Why in this story? Why not when he left home or when he offered up Isaac at the age of 100? Dan inilah sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa cerita ini yang menjadi perhatian Paulus? Kenapa pembenaran oleh iman itu bukan karena dia meninggalkan rumahnya, atau kenapa bukan pada saat dia menyerahkan anaknya? All these things are great acts of faith and they deserve a reward. Semua hal yang tadi adalah tindakan iman dan patut dihargai. When I understood why here and not at the other times when Abraham demonstrated his faith by great acts of obedience, only then was I able to understand Paul's argument in Romans. Penting kita memahami kenapa dia memilih akan cerita itu atau kisah itu, sebab dengan memahami kisah itu akan menolong kita mengerti kenapa Paulus mengambil kesimpulan dalam Roma pasal 5 tadi, bahwa pembenaran oleh iman itu tanpa perbuatan. In here we don't find work at all, no obedience, nothing outwardly changed. Perhatikan dalam cerita itu, tidak ada sedikit pun perbuatan, tidak ada penurutan, tidak ada perubahan tampilan luar. You see, when Abraham left home, there was an outward manifestation of an inward trust. He left home looking for a country. Pada waktu Abraham dipanggil keluar dari negerinya, ada tindakan atau perbuatan yang terlihat, yaitu apa? Dia keluar, pergi meninggalkan negerinya dan pergi ke tempat orang lain. Itulah perwujudan imannya, ada yang kelihatan. When he offered up his son, there was an outward manifestation of an inward trust. Pada waktu dia mempersembahkan anaknya, ada tindakan yang kelihatan, yaitu dia tinggalkan kemahnya dan pergi berjalan ke gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Ada tindakan yang kita lihat. But not in this case. There was no outward manifestation of this inward trust. Tapi tidak dalam kasus Kejadian pasal 15 ini. Tidak ada penampilan atau perwujudan luar akan imannya. It's not like God had this conversation with Abraham, waited few months to test Abraham, then declared him righteous.
Itu juga bukan suatu perbincangan antara Allah dengan Abraham, lalu beberapa kemudian Allah uji Abraham dan terbukti dia memiliki iman, baru dianggap benar. No, then and there, Abraham trusted God's promise in spite of the absence of any outward manifestation. Namun tidak demikian. Pada saat itu juga Allah menyatakan bahwa Abraham benar, terlepas daripada tidak adanya perwujudan tindakan atau adalah tampilan luar. When did Abraham believe God and it was counted to him for righteousness? While Sarah was still barren or after she was pregnant with Isaac? Kapan Abraham dianggap benar oleh Allah? Apakah sesudah Sarah melahirkan atau pada waktu Sarah masih mandul? Of course, while she was still barren. Tentu pada waktu Sarah masih mandul. There was no outward manifestation or demonstration of Abraham's inner faith. Oleh karenanya tidak ada perwujudan luar atau demonstrasi dari iman Abraham itu. He was still outside the tent talking with God. He did not go in yet to get Sarah pregnant. Dia masih berbicara dengan Allah di luar kemah. Dia bukan masuk dalam kemah dan berusaha membuat Sarah hamil. And equally so, there was no outward manifestation or demonstration of God's miraculous power that night or that year. Demikian juga di sisi Allah. Tidak ada yang Allah lakukan, yaitu seperti perbuatan keajaiban untuk menyatakan pembenaran itu. Sarah remained barren for another 15 to 25 years. Kalau kita baca, Sarah tetap mandul 15 sampai 25 tahun kemudian. In other words, Abraham did not wait for the outward evidence before he accepted the word of God as his reality. Dengan kata lain, Abraham tidak menunggu perwujudan lahiriah, perwujudan luar ini sebagai bukti bahwa perkataannya itu diterima oleh Allah. This act of faith in the promises of God alone during the absence of outward manifestation from both sides was so pleasing to God that he counted to Abraham for righteousness. Jadi tindakan iman dari percaya akan janji Allah itu saja, sementara tidak ada bukti tampilan luar dari kedua belah pihak. Abraham tidak bikin apa-apa, Allah juga tidak bikin apa-apa. Itu sesuatu yang menyenangkan Allah dan karenanya dia perhitungkan itu menjadi kebenaran bagi Abraham. This is the point Paul wants us to understand. Faith in the word of God, faith in the promises of God, in the person of God, in spite of the absence of outward manifestation. Inilah yang Paulus mau yakinkan kepada kita, berikan pengertian kepada kita, yaitu iman di dalam firman Allah, iman di dalam janji Allah, iman dalam Allah itu sendiri, terlepas daripada tidak adanya perwujudan luar atau tindakan. Faith in spite of the weaknesses you still face. Iman terlepas daripada kelemahan yang masih kita hadapi. In spite of the temptations you still battle with. Terlepas dari cobaan yang masih kita gumuli. In spite of the mistakes you still do. Terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan. In spite of the unanswered questions and prayers. Terlepas daripada pertanyaan dan doa-doa yang belum dijawab. In spite of God's silence in the midst of the difficulties of life. Bahkan iman itu ada terlepas daripada Allah berdiam di tengah-tengah kesusahan hidup. Faith and trust in spite of the absence of the outward manifestation of God's miraculous power and the absence of the outward manifestation of your victorious faith and obedience. Iman dan kepercayaan meskipun tidak ada perwujudan lahiriah dari kuasa ajaib Allah dan tidak adanya perwujudan lahiriah dari kemenangan iman serta penurutan Anda. Faith in spite of our weakness and failures.
iman sekalipun kita lemah dan gagal. This kind of faith, and a blind faith, if you may, was counted for righteousness. Iman yang seperti ini, yaitu iman buta itu, diperhitungkan sebagai kebenaran. It's not when Abraham obeyed and left home. Neither was it when Abraham slept with Sarah and had Isaac, or when he obeyed and passed the greatest test by offering his son. Jadi iman itu bukan karena Abraham menurut dan meninggalkan rumahnya. Bukan juga pada saat Abraham tidur dengan Sarah supaya Sarah mengandung Ishak. Bukan juga pada saat Abraham menurut dan melewati suatu tes yang besar yang tidak pernah dilakukan oleh umat manusia dimanapun, yaitu menyerahkan anaknya. See, had it been in any of those times, Abraham could have said, Lord, I obeyed, I left home, I sacrificed my son, you owe me, I deserve to be rewarded for my obedience. Jika iman tadi oleh karena yang hal-hal itu, maka Abraham dapat menuntut kepada Allah. Allah, saya sudah menurut kamu, saya sudah keluar meninggalkan negeri saya sudah menyerahkan anak saya, kamu berhutang kepada saya Allah, saya layak untuk menerima upah dari penurutan saya. But not before God. Tapi tidak demikian di hadapan Allah. With this in mind, notice what Paul's next words are in Romans. Dengan memahami akan hal ini, perhatikan yang Paulus katakan dalam Roma 4 ayat 4 dan 5. Berbunyi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. If God counted Abraham righteous because he obeyed and left home or offered up his son, then Abraham's righteousness would not have been purely because of God's grace. Jika Allah memperhitungkan kebenaran Abraham karena dia meninggalkan negerinya atau karena dia menyerahkan anaknya, maka kebenaran Abraham itu bukanlah murni kasih karunia Allah. It would have been something Abraham earned by his works and obedience. It would have been a business transaction. I work, you pay. Itu akan menjadi sesuatu yang Abraham layak terima karena pekerjaannya dan penurutannya. Itu layaknya transaksi bisnis. Saya bekerja, kamu bayar. But again, not before God. Tapi tidak demikian di hadapan Allah. To him that worketh not, but believeth. Dikatakan kalau ada orang yang tidak bekerja, saya ulangi, kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya. The example of Abraham did not include any works of obedience, any outward manifestation of faith. It was pure inner faith and trust in God's promise and person. Teladan hidup Abraham adalah contoh bahwa iman itu adalah perwujudan di mana percaya kepada perkataan atau janji Allah tanpa ada perbuatan apapun. It was belief without works. It was belief in the midst of faithlessness. Itu adalah percaya tanpa perbuatan, itu adalah percaya di tengah-tengah kekurang imanan. In chapter 12, Abraham gave Sarah to be Pharaoh's wife. Kalau kita baca Kejadian pasal 12, Abraham memberikan Sarah kepada Firaun menjadi istrinya. In chapter 15, Abraham believed God and was counted to him for righteousness. Lalu di pasal 15, Abraham percaya kepada janji Allah dan diperhitungkan menjadi kebenaran. In chapter 16, Abraham marries Hagar and has Ishmael. Dan di pasal 16, Abraham menikahi Hagar untuk mendapat Ismail. In the midst of those acts of faithlessness, Abraham believes in his heart, God sees that faith and counts it to him for righteousness. Bisa lihat kondisinya ya. Jadi di tengah-tengah tindakan-tindakan yang tidak beriman itu, pada waktu Allah menyatakan janjinya, Abraham percaya dalam hatinya, dan Allah melihat iman itu dan memperhitungkan itu sebagai kebenarannya. In verse 5, we're told that God justifies the ungodly. Kita baca lagi ayat 5.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan, orang yang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. If you are to judge Abraham based on his works, the guy is ungodly. Kalau kita memperhitungkan kebenaran Abraham itu berdasarkan pekerjaannya, kita lihat perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan fasik. He gave his wife twice to do different strange men to save himself. 2 kali dia berikan istrinya kepada 2 pria yang berbeda. Abraham recognized his faithlessness and put his trust in God. Abraham menyadari akan kekurang imanannya dan dia letakkan akan kepercayaannya dalam Tuhan. That was enough. Itu sudah cukup. And in spite of the absence of outward manifestation and demonstration, God counted Abraham's faith for righteousness. Dan terlepas daripada tidak adanya perwujudan luar atau demonstrasi luar, Allah memperhitungkan Abraham sebagai kebenaran. God is in the business of justifying the ungodly, the sinner. Allah itu dalam upaya atau usaha untuk membenarkan orang-orang fasik, orang-orang berdosa. If you put your faith in the one who justifies the ungodly, meaning if you trust God, if you trust His word in spite of what is happening around you in the world, jika kita menaruh iman kita pada Dia yang membenarkan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa, jika kita percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, meskipun apa yang terjadi, terlepas dari yang terjadi di sekeliling kita di dunia ini, in spite of what you see with your own eyes, in spite of your weakness and faithlessness, terlepas daripada apa yang kita lihat, terlepas daripada kelemahan kita dan kekurangan iman kita, if you just put your trust in Him, if you put your trust in His faithfulness and His ability to finish the work He started in you, jika kita percaya kepada Dia, yaitu kepada Allah, dan kita menaruh kepercayaan kita dalam Dia, dalam imannya, dan dalam kemampuan Dia untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia mulai dalam kita, your faith will be counted for righteousness. You will be counted righteous. Iman kita akan diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kita akan diperhitungkan benar. The point he's highlighting is faith in the absence of works. Jadi poin atau hal yang ditekankan dalam hal ini adalah iman terlepas daripada perbuatan. That faith was so pleasing to God that He counted it to Abraham for righteousness. Iman yang seperti itu menyenangkan Allah. Bahkan itulah yang membuat Abraham diperhitungkan benar. So many times we allow life circumstances to impact our faith. Sering dalam hidup kita izinkan kondisi kehidupan kita mempengaruhi iman kita. We think because God is silent, I must not be accepted with Him. Kita berpikir bahwa, karena Allah diam, Dia tidak bikin apa-apa, jangan-jangan Allah tidak terima saya. Or because God is not demonstrating His power in my life, because He's not fulfilling His promises in my life, I must not be accepted with Him. Atau mungkin karena Allah tidak mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup saya. Dia tidak menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidup saya. Dia pasti tidak terima saya. Or because I'm not perfect, I must not be accepted with Him. Atau, saya tidak sempurna, oleh karenanya pasti Dia tidak terima saya. Or because I still do mistakes, because I'm not manifesting the great faithful life I would like to manifest, I must not be accepted with Him. Atau karena saya masih berbuat banyak kesalahan, saya tidak menunjukkan adanya iman dalam hidup ini, Dia pasti tidak terima saya. And all along, all what God is asking from you is pure trust, pure faith, pure belief in your heart that God is able. Namun selama ini, saudaraku dalam Tuhan, yang Allah minta dari kita adalah kepercayaan yang murni, iman yang murni, bahwa dalam hati kita, bahwa Allah itu bisa. Do not let your outward circumstances determine your inward peace and faith. Jangan biarkan kondisi luar kita menentukan kedamaian batin kita dan iman kita.
You need to understand that God is on your side, that God is for you, not against you. Kita harus percaya dan mengerti bahwa Allah itu di pihak kita. Allah bukan melawan kita. That God loves you, that He knows your weaknesses and frailty, and in spite of that, He is asking you to trust Him nonetheless. Bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia tahu kelemahan kita, kerapuhan kita, dan terlepas daripada itu, Dia meminta kita untuk percaya kepadanya, tidak ada yang lain. God wants you to understand that Abraham was as much a sinner as all of us, that in spite of God appearing to him and talking with him and giving him many promises, he still failed. Allah ingin kita semua paham, semua mengerti bahwa Abraham sama berdosanya dengan kita. Namun terlepas daripada itu, Allah muncul kepada Abraham, berbicara kepada Abraham, memberikan banyak janji kepada Abraham. Tapi tetap saja Abraham jatuh. He still messed up. He still made many big mistakes. Abraham masih saja bikin kesalahan. And in spite of all those mistakes, God never forsook him. He kept holding on to him until Abraham became a beacon of faith, the father of the faithful. Namun demikian, meskipun Abraham sering jatuh, Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap memegang Abraham sampai Abraham menjadi mercusuar daripada iman, menjadi bapa dari segala orang percaya. After referring to Abraham's example, Paul applies his point to our lives. But first he gives Abraham's record. Jadi setelah mengacu kepada teladan Abraham, Paulus mengaplikasikan hal-hal itu kepada hidup kita. Namun yang pertama-tama dia berikan dulu catatan tentang Abraham. Notice what he says in verse 18 and 19. Perhatikan yang dia katakan dalam Roma 4 ayat 18 dan 19. Berbunyi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. This is the outward manifestation of Abraham's belief and God's miraculous power. Inilah perwujudan luar dari keyakinan Abraham dan kuasa ajaib dari Allah. This happened when Abraham was 100 years old. Hal itu terjadi pada waktu Abraham berusia 100 tahun. About 20 years after Abraham was counted righteous. Yaitu sekitar 20 tahun sesudah Abraham dinyatakan benar. Between Genesis 15, when Abraham was counted righteous, and Genesis 21, when Isaac was born, we have 20 years. Antara Kejadian pasal 15, waktu Abraham menerima janji dan percaya dan dianggap benar, sampai kepada Kejadian pasal 21 pada waktu Ishak lahir, ada sekitar 20 tahun rentang waktu. In those 20 years, notice what Abraham did. Nah, di antara 20 tahun itu, perhatikan apa yang Abraham lakukan. Abraham married Hagar and had Ishmael. Pertama, Abraham menikahi Hagar dan lahirlah Ismail. Itu usia sekitar 86 tahun. And then Abraham laughed at God's promise to have Isaac. He was about 99 years old. Lalu ada peristiwa Abraham tertawa kepada janji Allah bahwa dia akan punya anak yang diberi nama Ishak. Itu pada waktu dia berusia 99 tahun. Then God promised Abraham that within 1 year, Sarah will have Isaac. Again, he was 99 years old. Lalu setahun sebelum Ishak lahir, Allah mengulangi janjinya bahwa tahun depan dia akan punya anak, yaitu Ishak. Itu kembali dalam usia 99 tahun. And Sarah laughed at God's promise at that time. Lalu Sarah juga tertawa akan janji Allah pada waktu itu. Then Abraham gives Sarah to be Abimelech's wife. This must have been within few months after God spoke to Abraham. Dan yang kelima, perhatikan, Abraham memberikan Sarah istrinya kepada Abimelech.
Ini baru beberapa bulan setelah Abraham berbicara kepada Allah. You need to understand who is called the father of the faithful. Kita harus mengerti dan memahami siapa yang disebut Bapa segala orang percaya ini. I need you to understand who is this person Paul used in Romans 4 as an example of justification by faith. Kita harus mengenal orang yang digunakan oleh Paulus dalam pasal 4 menjadi teladan akan pembenaran oleh iman. It was the man who married Hagar to help God out because he doubted God's promise. Itulah orang ini, orang yang menikahi Hagar dalam upayanya membantu Allah agar dapat menerima janji itu sebab dia ragu akan janji Allah itu. This is a faithless person. Karenanya orang itu adalah orang yang kurang iman sebenarnya. It was the man who gave his wife to Abimelech few months after God appeared to him and told him, your wife will deliver a child within 1 year. Ini orang juga adalah yang memberikan istrinya kepada Abimelech beberapa bulan setelah Allah muncul kepada dia dan menyatakan bahwa istrimu akan melahirkan tahun depan. You could call him a coward for doing that. Orang ini pengecut sebenarnya. This is definitely not a great record of faithfulness. If any, it is a great record of faithlessness. Kehidupan Abraham sebenarnya bukan catatan tentang orang yang punya iman. Yet in spite of the absence of the outward manifestation of Abraham's faithfulness, God still gave him a child through Sarah. Jadi meskipun tidak ada tampilan atau perwujudan luar dari iman Abraham, Allah tetap memberikan kepada dia anak melalui Sarah. And notice what the record says. Dan perhatikan apa yang Paulus catat dalam Roma 4 ayat 20 sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Within few months after God promised Abraham that in 1 year he will have a child, Abraham lied and he says Sarah is my sister. Jadi kembali, beberapa bulan setelah dia menerima janji daripada Allah bahwa dia akan punya anak dari Sarah, Abraham berbohong bahwa Sarah adalah saudarinya. And he lets another man take his wife away just so he can save his own life. Dan dia biarkan orang lain untuk menikahi, ambil istrinya jadi istri orang lain. Yet when his record is read out in the New Testament, we read, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. Jadi kalau kita baca dalam perjanjian baru, di sana dikatakan bahwa dia tidak goyah akan janji Allah itu melalui ketidakpercayaannya, tapi dia makin kuat dalam iman. 1 year before he had Isaac, Abraham laughs at God's promise. This is definitely not an act of faith. Setahun sebelum ada kelahiran Ishak, Abraham tertawa kepada janji Allah. Ini tentunya bukan suatu tindakan iman. What I'm trying to show you is that if you examine the record, you will find an inner faith, inner belief in the promise of God in the midst of faithlessness. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa melalui catatan Abraham ini, kita akan lihat bagaimana iman di dalam itu, keyakinan dalam itu akan janji Allah di tengah-tengah ketidakyakinan. Belief sandwiched in acts of faithlessness. Faithlessness before and after. Sebab kalau kita lihat tadi, peristiwa pengalaman Abraham, dia punya keyakinan itu dijepit dengan tidak yakin, tidak yakin. Ya. Yet that faith, that inner faith was so pleasing to God that he counted it to Abraham for righteousness. Tapi pada waktu dia percaya itu, dia percaya dalam hatinya, dan itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. It is a simple faith, not a complicated one. A faith that believes that what God promised, God is able to perform. Dan iman yang Allah lihat dalam hatinya itu adalah iman yang sederhana,
bukan yang rumit. Suatu iman yang percaya bahwa Allah berjanji dan Allah mampu genapi. It is a faith in the character of God, in the love of God, in the person of God, and the ability of God. Itu adalah iman dalam karakter Allah, dalam kasih Allah, dalam pribadi Allah, dan kemampuan Allah itu sendiri. God knew that in the midst of all this faithlessness, there is a heart that trusts in God. Allah tahu di tengah-tengah ketidakpercayaan Abraham itu ada hati yang percaya dalam Allah. There is a heart that believes in God, and it will only be a matter of time before this faith will shine and will be manifested and demonstrated in the greatest way ever. Karena Allah tahu ada suatu hati yang percaya dalam Dia dan hanya menunggu waktu saja. Hati tersebut akan menyinarkan iman yang sejati dan akan diwujudkan, didemonstrasikan dalam cara yang lebih besar. So Paul says to you and me today in verses 23 and 24, jadi yang Paulus nyatakan kepada kita dan semua pada hari ini, kita baca dalam ayat 23 sampai 24. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. it is the same for us if we do what Abraham did. Hal ini tetap menjadi bagian kita sebagaimana itu menjadi bagian Abraham. If we believe that God is able to fulfill the promises He made for us. Jika kita percaya bahwa Allah mampu menggenapi janjinya yang Dia berikan kepada kita. If we believe that what God has begun in me, He, not me, but He is able to complete. Jika kita percaya bahwa apa yang Allah mulai dalam hidup kita, Dia dapat, ya, bukan kita, Dia dapat selesaikan dengan sempurna. If we accept the word of God as our reality in spite of the absence of the outward manifestation. Jika kita menerima firman Allah sebagai realitas dalam kehidupan kita tanpa harus adanya bukti atau perwujudan luar. If we walk by faith in what God says about me rather than by sight and feelings. Jika kita berjalan oleh iman dalam apa yang Allah nyatakan mengenai kita daripada kita andalkan penglihatan kita dan perasaan kita. If we allow God's word to determine our identity and our destination more than life circumstances. Jika kita izinkan firman Allah untuk menentukan identitas kita, tujuan kita, gantinya situasi kita. When you get to the place where God's word alone is your foundation and reality, in spite of the absence of the outward manifestation, you will discover the love and peace God has for you. Jika kita menempatkan firman Allah sebagai dasar dan realitas hidup kita, gantinya atau terlepas daripada adanya tampilan luar, kita akan menemukan bahwa kasih dan damai yang Allah berikan kepada kita itu sejati. With all this in mind, Paul says his conclusion of Romans 5 verse 1. Dari semua yang dinyatakan ini, Paulus memberikan kesimpulan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. What faith is he talking about? What faith justifies? Iman apa yang dia maksudkan? Iman apa yang membenarkan? Faith in spite of the absence of outward demonstration. Iman meskipun tidak adanya demonstrasi lahiriah. Faith in spite of our weaknesses and failures. Iman terlepas dari kelemahan dan kegagalan kita. Faith in spite of the storms and difficulties of life. Iman meski menghadapi badai dan kesulitan hidup. Faith in spite of the silence of God. Iman sekalipun Allah diam. Because we are justified by faith, not by works, we have peace with God.
Oleh karena kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh karena perbuatan, kita memiliki damai dengan Allah. The reason many Christians are lacking this peace is because they miss Paul's point. Alasan karena begitu banyak orang Kristen yang tidak memiliki damai ini sebab mereka kehilangan hal-hal yang Paulus jelaskan. They walk their spiritual journey looking at their works, examining the manifestation of their faith. Mereka berjalan dalam perjalanan kerohanian mereka, melihat akan perbuatan-perbuatan mereka, mengevaluasi perwujudan daripada iman mereka. Testing their relationship with God and their acceptance with God based on their performance and obedience, based on their act of faith. Menguji akan hubungan mereka dengan Allah, menguji akan penerimaan mereka dengan Allah berdasarkan pencapaian dan penurutan mereka. Mereka mendasarkan itu semua sebagai tindakan iman mereka. And so long we're doing that, we will never enter into God's rest. We will never experience this inner peace because deep down inside we know we are not living a perfect life. Dan selama kita masih melakukan hal-hal itu, kita tidak akan pernah memasuki kedamaian Allah. Kita tidak pernah akan alami kedamaian batin. Sebab dalam diri kita, kita semua tahu kita tidak punya hidup yang sempurna. The base of inner peace is inner rest in God. Dasar daripada damai batin adalah perhentian di dalam Allah. And the foundation of resting in God is understanding that God justifies the ungodly. Dan dasar daripada perhentian di dalam Allah adalah mengerti, memahami bahwa Allah yang membenarkan orang fasik. That you are made righteous and accepted with God because you believe, not because you work. Bahwa kita dibenarkan dan diterima oleh Allah bukan karena kita berbuat, tapi karena kita percaya. God justifies those who believe in spite of their weakness and failures. Allah membenarkan mereka yang percaya sekalipun mereka lemah dan gagal. He justifies us because he's gracious and merciful, not because we are faithful and deserving. Dia membenarkan kita karena dia penuh kasih karunia dan penuh rahmat, bukan karena kita setia dan layak menerimanya. Truly, the basis of having this inner peace is understanding the heart and love of God. Karenanya, memahami dasar daripada damai batin ini, yaitu memahami tentang kasih dan hati Allah itu. Notice what John says. Perhatikan apa yang Yohanes nyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tetapi ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. John is clear. God's perfect love takes away fear. Yohanes jelas menyatakannya bahwa kasih Allah yang sempurna itu menghalau ketakutan. He's talking about fear versus without fear in the judgment. Dia berbicara tentang takut dengan tidak takut dalam penghakiman. In other words, he's talking about fearing condemnation from God, fearing to be lost, fearing to be unaccepted versus boldness and confidence and assurance. Dengan kata lain, dia berbicara tentang takut dihukum oleh Allah, takut hilang, takut tidak diterima. Gantinya, berani dan yakin akan adanya jaminan. He goes on to say, God's love is not made perfect in the one who has fear or in the one who is afraid of God, is afraid to face God on the day of judgment. Dikatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna
dalam kasih. Why would he say that? Kenapa dia berkata demikian, yaitu Yohanes? Because when we understand the love God has for us, when we understand God's grace and mercy, Sebab pada saat kita mengerti akan kasih Allah bagi kita, saat kita mengerti bahwa kasih karunia Allah dan rahmat-Nya, that he justifies the ungodly, that he just wants us to trust in him. dia membenarkan orang fasik, dia membenarkan bahwa dia hanya ingin kita percaya kepadanya. That if we just believe, if we put our trust in him, regardless what life brings our way, regardless what weaknesses we have, he will count it for righteousness for us. Jadi bahwa jika kita percaya, kita meletakkan kepercayaan kita dalam Dia, terlepas daripada apapun yang datang dalam hidup kita, terlepas daripada kelemahan kita yang kita miliki, Dia akan perhitungkan kebenaran itu bagi kita. When we come to this understanding, we will not have fear, but love towards God. Jika kita memahami akan makna ini, kita tidak punya lagi takut, tapi kita mengasihi Tuhan. We will not fear the day of judgment, rather we will look forward to it with boldness. Kita tidak takut lagi akan hari penghakiman, tapi kita akan memandang dengan keberanian. Why? Because God loves me. Kenapa? Sebab Allah mengasihi kita. Because God is able to finish what he started in me. Sebab Allah mampu menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai dalam hidup kita. Because I believe that what God has promised, God is able to perform. Sebab kita percaya bahwa apa yang Allah janjikan, Dia mampu genapi. So God is telling you, if you believe, if you have faith, if you trust in me that I can save you, you will be regarded righteous. Jadi pada saat Allah berkata kepada kita, jika engkau percaya kepadaku, jika engkau memiliki iman dalam aku, jika engkau menggantungkan kepercayaanmu dalam aku, maka aku dapat menyelamatkanmu. Jika kita percaya itu, maka kepercayaan kita akan dianggap sebagai kebenaran. You will be saved. Just trust in my ability, in my power, in my love and care for you. Engkau akan selamat jika engkau percaya dalam kemampuanku, dalam kuasaku, dalam kasihku, dalam pemeliharaanku bagimu. Look at Abraham's record. Look at the father of the faithful, how faithless he was. Lihat kembali catatan daripada hidup Abraham. Perhatikan lagi, Bapa segala orang percaya itu yang sebenarnya Bapa kurang percaya. Yet because he remained connected to me, because he put his trust in me, because he believed that I, God, am able to perform what Abraham could not perform. Because of his faith, I count him righteous. Namun, sebab dia tetap berhubungan atau terhubung dengan aku, sebab dia tetap menggantungkan percayanya dalam aku, sebab dia percaya bahwa aku adalah Allah yang mampu melakukan apa yang aku janjikan, Abraham diperhitungkan benar. God is asking you to rest in him, to trust in him, in spite of your weakness and faithlessness. Jadi Allah meminta kepada kita untuk tinggal dalam Dia, percaya dalam Dia, terlepas daripada kelemahan dan kekurang imanan kita. Notice what Jesus said. Perhatikan yang Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. I mean, these are amazing words. These are the words of Jesus. Suatu pernyataan yang menakjubkan. Inilah perkataan Yesus itu sendiri. Here is another promise from Jesus. Berikut adalah janji dari Yesus lagi dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka
dari tangan Bapa. We can't get any more assurance and confidence than this. Kita tidak bisa dapatkan lagi suatu jaminan dan keyakinan lebih daripada ini. Jesus is saying, it is my job to hold onto you. It is my job to keep you safe and saved. Yesus berkata, adalah tugasku untuk memegang, ya, supaya jangan ada yang rebut kamu dari tanganku. Adalah tugasku untuk memelihara kamu aman dan selamat. And if you don't think I'm powerful enough, guess what? My Father is stronger than me, and He promised to hold on to you as well and not let anyone take you. Dan jika engkau meragukan kekuatanku, Bapakku lebih kuat dari siapapun. Dan Dia telah berjanji untuk memegang kita agar tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tangannya. So why do we fear? Why do we not have this inner peace? Why do we still doubt? Jadi, kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih tidak memiliki damai batin? Kenapa kita masih ragu? Here's few reasons. Berikut beberapa alasannya. One is lack of understanding the truth about justification by faith alone. Satu, yang pertama adalah kita kurang memahami kebenaran tentang pembenaran oleh iman. We still mix our works in it. We still trust in ourselves and in our works. Kita masih campurkan antara iman dengan perbuatan. Kita masih andalkan perbuatan kita. We make our performance a condition of justification by faith. Kita membuat pencapaian kita menjadi syarat pembenaran oleh iman tadi. We believe a Catholic version of justification by faith without even knowing it. Tanpa kita sadari, dengan mencampurkan hal tersebut, kita memiliki versi pembenaran oleh iman, ya, versi Katolik dari pembenaran oleh iman. The second reason why we doubt and fear is because of lack of confidence that I am a child of God. Poin kedua, kenapa kita tidak punya damai batin dan juga masih ragu adalah karena kita kurang percaya bahwa kita adalah anak Allah. That I am worthy to be spoken to by God. Bahwa kita layak untuk menjadi rekan bicara daripada Allah. You know, sheltered by a denomination gives a false sense of security. Sering kita merasa aman dengan tergabung dalam sebuah denominasi. We think that God speaks to the denomination, not to me. Karena kita menganggap bahwa Allah berbicara melalui denominasi itu dan tidak langsung kepada kita. I can get my communication and instructions that way. Saya dapat memiliki instruksi atau komunikasi melalui cara itu. Through the denomination or through the leaders and the prophets and the pioneers of the denomination. Kita merasa nyaman bila mana Allah berbicara melalui para pemimpin denominasi, para nabi atau para pionir. But when we leave the denomination, tapi pada waktu kita tinggalkan denominasi itu, we do not have the confidence and faith we need to believe that I am a child of God. Kita tidak memiliki lagi keyakinan dan iman yang kita butuhkan untuk percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. I am loved by God. I am worthy to hear the voice of God. Bahwa kita dikasih Allah dan kita layak untuk dapat mendengar suara Allah. And because of this lack of confidence, we have fear and doubt. Dan karena kita tidak yakin akan hal ini, kita akhirnya takut dan ragu. And the last reason why I think we fear is because of an unbalanced way of seeing things. Dan alasan terakhir daripada kita takut dan ragu adalah bahwa kita sering melihat hal-hal tidak seimbang. This becomes clear when you understand the difference between love and like. Hal ini kita akan pahami pada saat kita memahami tentang mengasihi dengan menyukai. You see, when you like someone, you only focus on one side of them, one aspect of them. Pada saat kita menyukai seseorang, kita hanya menyukai satu sisi daripada orang itu. I like this person because he's funny. Saya suka orang ini karena dia lucu. And one day you like him, the other you don't because he's not funny tomorrow.
Pada hari-hari berikutnya Anda tidak suka lagi sama dia karena sudah tidak lucu. That is what it means to like someone. Itulah artinya bila mana kita menyukai seseorang. You only see one side, the good side of the person. Kita hanya melihat satu sisi dan umumnya sisi yang baiknya saja. But love is not like that. Tapi kasih atau cinta tidak demikian. When you love someone, it means that you understand both aspects of the person. Pada waktu kita mengasihi seseorang, kita memahami dan menerima baik sisi baiknya dan sisi buruknya. Just like a marriage, the partners in a marriage, they know the good side and the bad side of the other partner. Sama halnya dalam pernikahan, masing-masing pasangan tahu atau kenal sisi buruk, sisi baik dari masing-masing. Yet they accept them and love them anyway. Namun mereka saling menerima dan saling mengasihi. And true love is when you understand both sides, the good side and the bad side of the other person. Dan itulah kasih bila mana kita memahami sisi buruk, sisi baik dari seseorang. And you accept them and love them anyway. Dan kita terima dan kasihi apapun, bagaimanapun. And the Bible says that God so loved the world. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. God loves me. Allah mengasihi kita. He doesn't only like me, He loves me. Dia tidak hanya menyukai kita, tapi dia mengasihi kita. That means God knows my bad side. Artinya Allah mengetahui sisi buruk kita. But He accepted me as a whole. He loves me nonetheless. Tapi dia terima kita seutuhnya. Dia kasihi kita apapun, bagaimanapun kondisi kita. And of course, God wants to change my bad side. Dan tentu Allah mau ubah, gantikan sisi buruk kita. But the point I want you to get is that God knows both your sides, the good and the bad. Poin penting yang kita perlu pahami adalah Allah mengetahui sisi buruk dan sisi baik kita. And in spite of your bad side, God loves you and invites you and accepts you anyway. Dan meskipun dia tahu sisi buruk kita, Allah tetap mengundang kita, mengasihi kita, apapun itu. So you do not need to fear and be scared and doubt when you fall short. Jadi kita tidak perlu takut atau ragu bila mana kita jatuh. God knew it all before you did it. Allah tahu sebelum kita lakukan. And He loves you anyway. Tapi dia tetap mengasihi kita. So there is no need to fear. Jangan takut. Because perfect love casts out fear. Sebab kasih yang sempurna menghalau ketakutan. And understanding the love of God gives you peace. It gives you inner peace. Dan memahami akan kasih Allah ini memberikan kepada kita damai, itu damai batin. Okay, with that said, let us close with a prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, we want to thank you, Lord, for loving us. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Thank you for giving us and accepting us. Terima kasih karena Engkau telah menerima kami. Lord, give us faith to hold on when we doubt. Ya Tuhan, berikan kepada kami iman untuk berpegang terus pada waktu kami ragu. Help us to understand your love for us, O Lord. Tolong kami memahami kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. So we can love you back in return. Sehingga kami dapat mengasihi-Mu kembali. This is our prayer in Jesus' name. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amin.